Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini, saya Melanie Priscilla Pesak dari salah satu mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado, kelas E, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, semester 3. Saat ini saya membuat materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pak Dewasa dari NER Yehezkiel Situmorang. Baiklah, untuk materi yang akan saya paparkan kali ini berjudul Doa sebagai Kekuatan dalam Kehidupan. Perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini saya memilih judul ini karena kebanyakan orang seringkali melupakan hal yang sangat paling wajib dilakukan sebagai anggota orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yaitu berdoa. Berdoa merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan karena hal ini yang menjadi landasan orang Kristen untuk memahami isi firman Tuhan dan bisa menopang kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata doa ini didefinisikan sebagai permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat 9-13 tentang hal berdoa. Bisa kita lihat itu tentang doa Bapa Kami, di mana doa Bapa Kami ini sangat umum diucapkan ketika dalam beribadah maupun dalam keadaan lainnya. Nah, dalam hal ini, doa dapat kita pahami sebagai cara kita sebagai manusia untuk melakukan komunikasi dan pendekatan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan, butuhkan, dan harapkan. Intinya di sini adalah dengan berdoa kita dapat bermohon dan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini, berdoa juga merupakan cara kita membantu untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan agar mendapat keteguhan dan tidak gampang tergoda oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, asalkan dengan berdoa dengan penuh keyakinan dan pengharapan yang sangat tulus, dalam doa orang Kristen ini memiliki beberapa pengertian. Namun, kali ini saya hanya membahas 3 bagian, yaitu seperti yang kita lihat dalam PowerPoint yang telah saya berikan ini. Doa dalam iman Kristen ini yang pertama merupakan komunikasi antara manusia dan Tuhan Yesus. Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah hal yang sudah sangat biasa kita dengarkan, sehingga tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar hal ini. Doa itu adalah komunikasi antara manusia dan Tuhannya sendiri. Di dalamnya kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan, walaupun sebenarnya di sini posisinya hanya kita yang berbicara kepada Tuhan. Akan tetapi saya kira hal ini sudah bisa dianggap berkomunikasi karena di sini kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, harapkan, inginkan ataupun mengucap syukur kepada Tuhan seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 6. Nah, bisa kita buka dan baca di dalam Alkitab kita. Dan untuk yang kedua, berdoa merupakan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Pastinya kita sudah tahu sebenarnya tentang hal ini. Bisa kita lihat contoh dalam peribadatan, baik di gereja, ibadah kolom, dan ibadah-ibadah lainnya yang masih dalam konteks ibadah Kristen. Dalam ibadah akan ada puji-pujian, doa, dan khotbah. Di dalam semuanya itu sudah dirangkup dengan beribadah, itu merupakan penyembahan. Nah, yang ketiga, berdoa merupakan hubungan mendekatkan diri antara manusia dan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman,
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pastinya selalu ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena berkaitan dengan Kristen, yaitu manusia sebagai pengikut Tuhan Yesus pastinya dengan percaya dan yakin apa yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan itu sudah pasti yang terbaik. Namun masih banyak saja orang-orang yang tidak menyadari dan tidak memahami hal tersebut. Nah, kemudian sebagai orang Kristen, apa sih pentingnya berdoa itu? Yang pertama, dalam Efesus 6 ayat 12 dan Lukas 22 ayat 40 bisa kita baca. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa sebagai pentingnya berdoa itu adalah sebagai penguat diri untuk terhindar dari segala kejahatan. Di sini menunjuk ke arah bagaimana doa itu memiliki peran untuk membantu dan menolong kita manusia untuk jauh dan terhindar dari masalah-masalah yang tidak kita inginkan, dan membuat kita bisa yakin kepada diri kita sendiri bahwa kita itu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Kemudian yang kedua, dalam Lukas 6 ayat 28 dan Matius 5 ayat 44 bisa kita baca dalam Alkitab. Saya ambil kesimpulan, pentingnya berdoa itu sebagai kekuatan untuk menjadi pribadi yang baik dengan saling mengasihi sesama. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa doa itu menuntun kita untuk memiliki hati yang mampu mengasihi dan menjadi orang yang mencerminkan sikap seperti Kristus. Seperti ketika kita mendapat masalah seperti kehilangan barang karena dicuri, di sini kita ditantang untuk menahan diri agar supaya tetap sabar, dan kita diajarkan untuk mencari tahu apa penyebab hal tersebut terjadi. Kemudian setelah itu kita bisa saling mengampuni kesalahan, karena kita ingat bahwa kita adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Kemudian yang bagian ketiga yaitu dalam Markus 11 ayat 24. Bisa kita baca dalam Alkitab, namun saya simpulkan pentingnya berdoa itu meminta apa yang kita butuhkan dan inginkan. Nah, di sini menjelaskan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita diajarkan untuk meminta terlebih dahulu. Bisa kita beri perumpamaan seperti ada seorang anak kecil yang lapar dan ingin makan. Pastinya anak itu akan terlebih dahulu memanggil ibu atau ayahnya untuk meminta atau menyuruh mengambilkan makanan. Setelah dia mendapatkan makanannya, kemudian ia makan. Begitu pula dengan berdoa. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus meminta kepada Tuhan dalam doa. Yakin dan percaya saja bahwa setiap apapun yang kita doakan itu, mau baik itu meminta, baik itu mengucap syukur, apapun itu, selama itu yang terbaik, pasti Tuhan kabulkan. Kemudian yang terakhir adalah dalam Lukas 11 ayat 13, saya simpulkan bahwa pentingnya berdoa itu adalah cara yang ditentukan Allah bagi kita untuk menerima Roh Kudus. Nah, di sini menjelaskan bahwa Tuhan akan memberikan atau mencurahkan Roh Kudus kepada orang lain ketika orang tersebut memberikan atau mengajarkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Di sini Roh Kudus berperan menjadikan manusia untuk membuat manusia lain diberikan kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Nah, akhir dari materi ini adalah saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, berdoa itu adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Karena dengan berdoa,
kita bisa meyakinkan diri, lebih percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus, bersedia untuk melakukan hal-hal yang mencerminkan sikap Kristus sebagai anggota pengikut Kristus. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Maaf jika ada salah-salah kata dan Tuhan Yesus memberkati.